Tapi saya pikir perlu dibuka juga, jangan kemudian ditutup gitu. Kalau memang ada kritik Rabithah Alawiyin misalnya, harus terbuka juga gitu loh. Artinya jangan kemudian hal itu ditolak, perlu dikaji ulang. Sama dengan cara kalau mengutip sana sini, kitab sana dan lain sebagainya, itu sebetulnya tidak bisa dibenarkan secara ilmu pengetahuan. Kenapa tidak bisa dibenarkan? Ya harus diverifikasi dulu untuk bisa menjadi kebenaran faktual. Kalau tidak bisa diverifikasi, kutipan-kutipan itu tidak bisa dibenarkan. Nah, kalau itu menjadi dasar, maka sebetulnya sama-sama ada kelemahan baik yang pro maupun yang kontra. Yang pro misalnya memang lebih masyhur, lebih dia menjalani kehidupan itu sendiri. Silsilah nasab itu menjadi bagian hidup mereka, bahkan mereka mengawalnya gitu ya. Tapi kritik-kritik ini juga sifatnya spontan, ada di luar kelompok itu gitu. Baik kritik yang terdahulu maupun yang akhir-akhir ini, itu kritiknya adalah sifatnya sama ya. Misalnya Tahdhibul Ansab dan lain sebagainya, kitab-kitab yang disebut oleh Kiai Imad, itu ya kritiknya adalah memang mereka adalah pada umumnya adalah orang yang di luar itu gitu. Tapi yang masyhur, maka kemudian karena memang yang dari Yaman ini banyak yang Sunni ya, tapi juga ada yang Syiah juga. Para habaib itu juga ada yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ada yang Syiah juga, tapi Syiahnya memang dekat antara dengan yang Sunni gitu ya. Karena Syiah mereka itu adalah Zaidi sebetulnya. Saya masih tetap percaya. Artinya begini, walaupun pengkritik itu masih tetap dianggap tidak kemudian samalah kritiknya Ibnu Taimiyah terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kritiknya kaum Khawarij atau kritik terkait kaum Alawiyin ya pada zaman dulu ya. Kritik juga sekarang terhadap itu belum meretakkan ya sendi-sendi terpenting dari kaum Ba'alawi. Paling hanya sekedar bahwa ini adalah Ubaidillah Ahmad bin Isa tidak punya anak yang namanya Ubaidillah dan sebagainya. Itu yang kemudian menjadi kontroversi gitu. Tapi nasab itu hampir tidak meretakkan ulama-ulama besar gitu ya. Tapi bagaimanapun kebesaran itu jangan kemudian dianggap bahwa kebenaran gitu ya. Tapi sampai sekarang belum meretakkan kritik-kritik terhadap Ba'alawi, kritik terhadap silsilah kaum Alawiyin, termasuk kritik terhadap Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, itu sampai sekarang masih tetap dianut oleh sebagian besar ulama-ulama. Dan itu tidak kemudian muncul dari dalam internal mereka kritik gitu. Oh tidak benar misalnya bahwa Ubaidillah itu adalah putra Ahmad dan tidak ada nama itu gitu. Itu masih belum gitu. Nah itulah kemudian maka banyak para ulama yang masih tetap konsisten memahami bahwa itu adalah tetap diakui sebagai keturunan Nabi gitu. Termasuk ulama-ulama besar di Indonesia. Hanya memang ada orang-orang yang mengkritik itu. Tapi saya pikir perlu dibuka juga, jangan kemudian ditutup gitu. Kalau memang ada kritik Rabithah Alawiyin misalnya, harus terbuka juga gitu loh. Artinya jangan kemudian hal itu ditolak, perlu dikaji ulang gitu. Kalau memang itu adalah merupakan kebenaran faktual. Terkait dengan tes DNA itu begini, sebetulnya kita tidak bisa hanya menyatakan mereka telah melakukan sejumlah tes DNA dengan jumlah orang yang sudah dites DNA dan ternyata tidak terbukti dan lain sebagainya. Itu juga harus dibuktikan gitu loh. Artinya ada sertifikatnya gitu. Misalnya ada alat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa memang terjadi. Jangan hanya sekedar qila wa qalu gitu. Nah, itu penting. Kenapa? Karena tes DNA ini adalah verifikasi faktual dan itu adalah asasnya asas ilmu pengetahuan dan itu bisa dibenarkan gitu.
Nah, apakah betul asas ini sudah diterapkan misalnya, dan terkait dengan tes DNA itu, itu bagus sebetulnya kalau memang ada tes DNA seperti itu. Iya. Nah.